8 rahasia emak-emak, rumah selalu rapi tanpa art. Cukup 15 menit. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Jujur deh, siapa sih yang nggak pengen nangis darah? Kalau bangun tidur sudah disambut sama tumpukan piring yang tingginya ngalahin Monas atau mainan anak yang berceceran, sampai bikin kaki berasa jalan di atas ranjau paku. Memang ya, fenomena emak-emak zaman sekarang itu bebannya makin berat. Karena standar rumah rapi di media sosial itu tinggi banget. Padahal kita nggak punya asisten. Rumah tangga alias art sama sekali. Padahal menurut artikel dari psikologi hari ini, rumah yang berantakan itu sumber stres nomor 1 buat perempuan. Jadi wajar banget kalau kita sering emosi jiwa cuma gara-gara lihat handuk basah di atas kasur. Tenang saja, karena hari ini saya mau bongkar 8 rahasia gimana caranya rumah bisa tetap rapi jali, cuma modal 15 menit saja, biar kita tetap waras dan punya waktu buat sekadar rebahan sambil maskeran tanpa merasa bersalah. Rahasia yang pertama adalah prinsip 1, masuk 1 keluar. Yang artinya, kalau ibu beli daster baru 1, maka harus ada daster lama yang disedekahkan atau dipensiunkan jadi kain pel. Masalah kita itu sebenarnya bukan kurang luas rumahnya, tapi terlalu banyak barang yang kita sayang-sayang. Padahal fungsinya sudah nggak ada, selain jadi sarang debu dan laba-laba. Bayangin saja, kalau setiap hari ada barang baru masuk tanpa ada yang keluar, itu rumah lama-lama jadi gudang penyimpanan masa lalu yang bikin sesak napas. Jadi mulai sekarang tega dikit ya Bu. Kalau barangnya sudah nggak dipakai selama 6 bulan, langsung saja masukkan plastik sampah. Atau kasih ke tetangga yang membutuhkan. Biar pahalanya juga ngalir. Lanjut ke rahasia yang kedua, yaitu aturan 2 menit. Yang artinya, kalau ada pekerjaan yang bisa selesai di bawah 2 menit, jangan pernah ditunda sampai besok atau nunggu lebaran tahun depan. Misalnya nih, habis minum ya gelasnya langsung dicuci. Jangan cuma ditaruh di meja makan, sampai dia beranak pinak jadi 10 gelas kotor. Kalau kita nunda hal kecil, tumpukannya itu bakal jadi monster yang mengerikan di sore hari dan bikin kita pengen resign jadi ibu rumah tangga, padahal nggak ada bosnya. Fokus saja pada hal-hal kecil yang cepat selesai, karena kumpulan kemenangan kecil ini yang bakal menjaga kewarasan kita sepanjang hari, dari pagi sampai malam tiba. Rahasia yang ketiga adalah menyediakan 1 keranjang ajaib di setiap ruangan untuk menampung semua barang yang salah alamat alias nggak pada tempatnya. Kadang kita itu capek, karena harus bolak-balik antar kamar, cuma buat naruh 1 kaos kaki atau 1 remote televisi yang entah kenapa bisa sampai di dapur. Dengan keranjang ini, semua barang nyasar tadi tinggal dicemplungkan saja dulu. Nanti pas ada waktu luang, baru deh kita keliling rumah buat naruh ke tempat asalnya masing-masing. Cara ini efektif banget buat menghilangkan pemandangan semrawut secara instan. Terutama kalau tiba-tiba ada mertua atau tamu mau datang mendadak tanpa kasih kabar lewat pesan singkat. Kemudian rahasia yang keempat adalah fokus pada area permukaan saja dulu, seperti meja makan, meja tamu, dan permukaan dapur yang harus selalu bersih bersinar. Ibarat kata, kalau wajah kita itu dahi dan pipinya glowing, maka jerawat di dagu jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, begitu juga dengan rumah kita yang minimalis ini. Kalau meja makan bersih dari sisa remah kerupuk, rasanya tuh satu rumah langsung ikutan rapi. Padahal mungkin isi lemarinya masih acak adut, kayak kapal pecah. Jangan ambisius, mau rapin semuanya sekaligus dalam satu waktu. Karena kita ini manusia, biasa bukan robot canggih yang punya baterai cadangan tanpa batas. Rahasia yang kelima ini penting banget, yaitu libatkan seluruh pasukan alias suami dan anak-anak untuk punya tanggung jawab atas kekacauan yang mereka buat sendiri. Kita itu ibu rumah tangga, bukan pelayan hotel bintang 5 yang harus beresin semua sisa makanan
atau baju kotor mereka tanpa bantuan sedikit pun. Kasih pengertian ke anak-anak kalau merapikan mainan itu adalah bagian dari permainan itu sendiri. Jadi kalau nggak rapi ya besok mainannya kita simpan di atas lemari tinggi. Memang butuh kesabaran ekstra buat ngajarin mereka. Tapi percaya deh, ini investasi jangka panjang, supaya punggung kita nggak cepat encok sebelum waktunya tiba. Rahasia yang keenam adalah menetapkan jam malam untuk rumah. Maksudnya, 15 menit sebelum tidur semua anggota keluarga harus kerja bakti kilat. Ini adalah kunci supaya pas bangun pagi kita nggak langsung disambut sama pemandangan yang bikin darah tinggi dan mood berantakan seketika. Cukup kembalikan bantal sofa ke tempatnya, lipat selimut, dan pastikan wastafel piring sudah kosong melompong, biar mimpi kita semalam jadi makin indah. Bayangkan betapa nikmatnya bangun pagi sambil menghirup aroma kopi di dapur yang sudah bersih, tanpa ada bau amis sisa cucian piring kemarin sore. Masuk ke rahasia yang ketujuh, yaitu stop punya hobi koleksi barang yang cuma bagus dilihat tapi ribet dibersihkan seperti pajangan keramik kecil yang jumlahnya ribuan. Makin banyak perintilan di rumah, makin banyak juga waktu yang habis cuma buat ngelapin debu satu persatu yang sebenarnya nggak terlalu penting buat kelangsungan hidup. Pilih gaya dekorasi yang simple saja tapi fungsional, biar waktu kita nggak habis jadi budak barang-barang mati yang nggak bisa balas budi itu. Lebih baik waktu luangnya dipakai buat ngobrol sama suami atau main sama anak-anak daripada cuma sibuk ngurusin koleksi Gucci yang nggak bakal nanya kabar kita. Terakhir, rahasia ke-8 adalah jangan pernah mengejar kesempurnaan karena rumah yang ada. Penghuninya memang sewajarnya ada sedikit berantakan sebagai tanda ada kehidupan. Nggak perlu stres kalau rumah nggak seestetik postingan selebgram, karena biasanya mereka itu punya tim dekorasi dan asisten di balik layar yang nggak kelihatan di kamera. Yang paling penting adalah rumah itu nyaman buat kita tempati dan suasananya hangat penuh cinta, meski kadang ada 1-2 helai rambut di lantai atau bantal yang miring. Jadikan merapikan rumah itu sebagai bentuk syukur atas tempat bernaung yang kita miliki, bukan sebagai beban yang bikin kita merasa gagal jadi seorang wanita atau ibu. Nah, ibu, itulah 8 rahasia sederhana yang bisa kita praktikkan supaya rumah nggak kayak habis kena puting beliung setiap harinya tanpa harus menguras tenaga berlebihan. Sebenarnya kunci utamanya itu bukan di tangan yang cepat bergerak, tapi di hati yang tenang dan manajemen waktu yang sedikit lebih tertata setiap harinya. Memang kadang kita merasa lelah dan pengen protes sama keadaan. Tapi ingatlah kalau momen rumah berantakan karena anak-anak ini nantinya akan jadi kenangan yang paling kita rindukan saat mereka sudah dewasa. Mari kita jadi versi terbaik diri kita sendiri tanpa harus membandingkan piring kotor kita dengan piring bersih orang lain yang mungkin cuma pajangan di media sosial saja. Semoga tips ini membantu ibu semua tetap semangat, tetap cantik, dan yang paling penting, tetap waras menghadapi drama rumah tangga setiap harinya. Sampai ketemu di tips berikutnya, dan jangan lupa buat selalu bahagia ya Bu. Teruslah bergerak meskipun pelan, karena yang penting itu konsistensi, bukan kecepatan yang cuma bertahan 1-2 hari saja. Jadi, kira-kira dari 8 poin tadi, mana nih yang menurut ibu paling susah buat dilakukan di rumah sendiri? So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat.